Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pinjaman daring atau dulunya kita kenal sebagai pinjaman online atau pinjol. Ini bagi sebagian orang sangat bermanfaat, terutama bagi yang membutuhkan dana usaha tetapi tidak punya akses untuk ke perbankan. Nah, sayangnya dalam perjalanannya pinjaman daring atau pindar ini banyak menimbulkan masalah. Bunga yang terlalu tinggi, lalu sistem penagihan yang tidak manusiawi hingga sistem verifikasi nasabah yang tidak ketat. Belum lagi terdapat fenomena gagal bayar berjamaah di tengah-tengah masyarakat. Nah, data dari OJK hingga April 2025 ini menyebutkan bahwasanya total utang pindar atau pinjaman daring ini mencapai 80 triliun rupiah. Nah, melihat semua persoalan ini per 31 Juli 2025 mendatang, tentunya penyelenggara pindar ini wajib untuk menjadi menjadi pelapor begitu dalam sistem layanan informasi keuangan atau SLIK yang diatur dalam peraturan OJK nomor 11 tahun 2024. Nah, SLIK ini tentunya menjadi salah satu indikator untuk melihat layak atau tidaknya calon debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman. Nah, bagaimana kemudian peraturan baru OJK ini memperbaiki industri pinjaman daring di tanah air, dan tentu kita berharap industri tetap berjalan dan juga masyarakat dilindungi. Kita akan bahas dalam dialog Arah Angin TVRI kali ini bersama saya Ardianto Wijaya. Tentunya kita akan perkenalkan satu persatu narasumber yang sudah hadir di studio TVRI. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kanan saya Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan LJK lainnya Republik Indonesia dari OJK, yakni Pak Adif Rajali. Selamat malam Pak Adif. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Salam sehat. Lalu juga di sebelah kiri saya Pak Anci S. Jafar, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI. Pak Ci, selamat malam. Salam sehat. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Lalu juga pengamat ekonomi digital Selyos, Mas Lailul Huda. Mas Huda, selamat malam. Salam sehat. Malam, Mas. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Kita akan diskusikan ini terkait dengan sorotan masyarakat juga. Satu sisi kita apresiasi begitu Pak Adif terkait dengan aturan dari wajib lapor sistem layanan informasi keuangan atau SLIK ini. Tapi mengapa kemudian aturan ini baru dikeluarkan? Ini kan kalau tidak salah terkait dengan pindar atau pinjaman daring ini sudah diatur dari tahun 2019 kalau tidak salah. Artinya ini kan kalau hitung-hitungan sekitar 6 tahun, meskipun memang 2017 pinjol atau pindar ini kan kemudian juga sudah mulai beroperasi begitu. Tapi mengapa ini aturan ini baru diterapkan sekarang? Terima kasih banyak. Aturan yang dibuat oleh OJK terkait dengan POJK yang terbaru mengenai POJK 40 itu kan penyempurnaan POJK sebelumnya. Penyempurnaan? Ya, penyempurnaan yang 10 tahun 2022. Jadi kita melihat di dalam industri ini mungkin ada yang perlu kita enhance mungkin untuk regulasinya. Ya, itu yang kita perbaiki di sana. Misalnya dalam konteks EKYC misalnya. Kita tulis di sana bagaimana ketika mau onboard nasabahnya harus ada EKYC-nya. Ya. Karena ini betul teknologi banget, artinya semuanya itu harus menggunakan aplikasi dan para penyelenggara harus bisa memastikan itu benar-benar borrower atau tidak. Kemudian dalam regulasi kita perkuat juga penggunaan misalnya scoringnya, ya scoring juga diatur di sana bahwa gunakanlah scoring. Di sana kita ada LPIP ya, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, kemudian ada inovatif kredit scoring, kerjasama di sana misalnya kita atur bagaimana pola kerjasamanya di sana. Itu bisa untuk membantu para penyelenggaranya dalam meyakinkan bahwa borrowernya ini betul-betul borrower, peminjamnya peminjam yang betul-betul layak untuk didanai atau tidak misalnya. Kita atur juga bagaimana masalah penagihan, juga diaturlah dia di sana bagaimana penegasan penggunaan tanda tangan elektronik, kita atur juga di sana. Itu istilahnya penyempurnaan untuk kebaikan industri ke depan tentunya. Perbaikan industri terkait dengan tadi industri pinjaman daring yang kemudian perbaikan ini kemudian diharapkan oleh masyarakat. Tapi apakah OJK melihat ini telat untuk diberlakukan atau sebetulnya seperti apa? Mestinya tidak ya. Ini hanya penyempurnaan saja. Penyempurnaan saja. Ya, mestinya kalau kita lihat sebetulnya industri ini kan tumbuhnya bagus terus. Cuman ketika kita melihat misalnya, oh ini ada sesuatu yang kurang pas, misalnya kita penyesuaian lah misalnya. Sesuatu yang kita tegaskan misalnya, katakan kalau dulu, sekarang kita wajibkan misalnya, ketika ada borrower, pinjam, itu wajib masuk ke rekening borrowernya. Nggak boleh misalnya ke rekening orang lain. Saya pinjam misalnya, harus masuk dong ke rekening saya.
Jadi nggak terjadi kayak zaman dulu, misal ada KTP doang begitu, KTP orang digunakan, cari kemana begitu, nggak bisa. Mungkin ada KTP siapa begitu, masuk ya ke KTP dia, kira-kira begitu. Nah, jadi itu untuk memastikan bahwa benar-benar borrowernya menerima dana itu. Kemudian juga terkait dengan misalnya kita tegaskan juga bahwa peminjam hanya boleh dapat dari 3 penyelenggara misalnya. Ya. 3 kita bilang 3 hanya maksimumnya. Sehingga nggak boleh supaya tidak over leverage lah. Ya terbebanin si peminjamnya. Gali lubang tutup lubang. Belum, apalagi nanti terjadi gali lubang tutup lubang dia. Kita bataskan 3 di sana. Kita minta mereka disclaimer katakan di sana bahwa saya dengan meminjam ini tidak lebih dari 3 misalnya. Itu juga kita atur di sana. Selain masalah yang sampaikan tadi penggunaan tanda tangan elektronik misalnya, masalah penagihan yang harus mengikuti aturannya itu kita perketat banget lah. Begitu. Oke, tapi kalau menurut OJK begitu Pak Adif melihat fenomena gagal bayar yang sangat luar biasa ini begitu, apa kemudian yang menjadi penyebab utama kalau dari OJK sendiri? Sebetulnya terkait dengan onboarding, istilahnya rekrutan nasabah baru lah misalnya, itu kan melalui scoring. Makanya scoringnya kita ingatkan kepada penyelenggara, perbaiki terus tuh untuk scoringnya. Katakan, pastikan misalnya tadi EKYC-nya, bahwa ini betul-betul orang yang minjam, bukan orang lain misalnya. Kalau orang lain misalnya, atas nama orang lain, dia nggak akan tertagih dong uangnya lari ke siapa misalnya. Nah, terus pastikan bahwa kapasitasnya dia memang oke untuk minjam, sehingga layak untuk diberikan pinjaman. Makanya kita selalu remind bahwa scoring itu harus improve terus lah, kira-kira begitu ya. Baik nanti menggunakan data-data yang ada bekerjasama dengan lembaga pengelola informasi kreditan LPIP maupun dengan tadi inovatif credit scoring. Yang jelas bahwa penyelenggara sendiri harus punya scoring sendirinya. Itu harus dalam regulasinya. Tapi mereka bisa kerjasama dengan LPIP maupun dengan inovatif credit scoring. Oke, perbaikan sistem artinya industri tetap berjalan dan juga masyarakat terlindungi, artinya begitu ya. Tapi kalau berbicara terkait dengan aturan per 31 Juli 2025 ini yang kemudian akan diterapkan begitu, jika nantinya penyelenggara ini belum melapor di per tanggal 31 Juli ini begitu, apakah memang ada konsekuensi khusus, ada sanksi khusus? Oh, ini terkait dengan SLIK, SLIK itu yang dulu namanya SID sekarang namanya SLIK. SLIK itu penyelenggara sekarang sudah harus menjadi pendaftar itu di tanggal 31 Juli di sini. Mereka harus jadi daftar di sana. Dan ini kami kira akan bagus ya, artinya nanti track record daripada si peminjam, borrower akan kelihatan nanti di sana. Kalau kita bagus di sana, ini akan sangat bagus karena penyelenggara lain katakan bank misalnya, atau mungkin perusahaan pembiayaan, atau yang lain, lembaga jasa keuangan lainnya, akan tahu kita juga, ini kan akan transparan. Orang akan tahu, oh ini orangnya bagus misalnya, sehingga itu akan bagus buat si nasabahnya. Kelihatan track recordnya dia di sana. Dan ini juga akan membuatkan terhindar dari istilahnya, kita bilang over leverage kan ya. Orang tahu semua sebelum memberi pinjaman, dia tahu, oh seorang ini pinjamannya udah sekian misalnya. Jangan kasih-kasih lagi. Kok dikasih-kasih lagi, di over leverage dong. Bebannya terlalu berat, nggak mungkin dia bisa bayar, ya. Dan ujung-ujungnya tentunya kita harapkan industri kita pun menjadi sehat karena selektif kan, udah selektif bagus, layak diberikan, jadi industri itu jadi bagus juga. Ini nanti akan berlaku di 31 Juli sebetulnya sebagai pendaftarnya, tetapi kita ada masa transisi selama 4 bulan Pak. Masa transisinya 4 bulan? 4 bulan, jadi mereka udah jadi pelapor sebetulnya nanti, tetapi di situ kita belum kenakan sanksi dendanya, ya mereka udah lapor lah, tanggal 14 kalau nggak salah di bulan-bulan berikutnya lapor. Tapi nanti kasih transisi selama 4 bulan. Setelah 4 kalau bulan. Kalau lebih dari 4 bulan itu artinya? Artinya setelah lebih 4 bulan, kalau laporannya salah, udah kena sanksi. Ya itu kan perlahan-lahan ada sanksinya. Jangan, artinya lapor itu harus benar. Nah, jadi kita kasih waktu transisi supaya penyelenggara siapkanlah sistemnya, siapkan SDM-nya, siapkan prosedurnya. Kita kasih waktu lah di sana. Tapi di 31 Juli mereka harus sudah jadi pendaftar di sana. Oke. Jadi sejauh ini bagaimana melihat kepatuhan dari para penyelenggara? Mereka jelas kami yakin comply dan beberapa waktu lalu sudah dilakukan pelatihan-pelatihan kepada seluruh penyelenggara. Kalau nggak salah mungkin sekitar seminggu lalu pun itu terakhir ada pelatihannya. Tentu kami yakin penyelenggara support untuk terkait hal ini. Oke, baik.
Saya ke Pak Ci. Pak Ci, kalau tadi kan berbicara terkait dengan perbaikan sistem industri pinjaman daring begitu di tanah air begitu. Bagaimana kemudian Anda menanggapi terkait dengan Penggara yang Pindar ini yang kemudian juga ke SIK ini? Oke, yang pertama saya ingin meluruskan dulu, Mas, bahwa kami itu bukan pinjol. Itu yang pertama. Pindar ya? Kami adalah pindar. Pinjol itu yang tadi disebutkan bahwa pinjol itu yang illegal. Ya. Yang tidak beretika, yang tidak ada aturannya, dan liar, illegal. Kita adalah pinjaman daring yang berizin dari OJK, sehingga aturannya pun jelas dari OJK. Terkait dengan masuknya kami sebagai anggota SLIK, kami sangat mengapresiasi OJK, di mana hal ini tentunya akan memperbaiki industri ini. Ya. Jadi nantinya ke depannya tentunya dengan masuknya SLIK ini, ya borrower kita mengedukasi untuk disiplin bayar tepat waktu. Harapan kita itu. Harapan tentunya. kita, karena kalau dia recordnya jelek. Yang dirugikan adalah borrower atau peminjam. Ya saat ini kan ya pasti dia nggak bisa lagi berhubungan umpamanya KPR, ambil rumah, ambil motor. Bahkan saat ini banyak perusahaan-perusahaan, ya ini mungkin untuk teman-teman yang anak muda nih. Milenial dan Gen Z nih, terutama Gen Z. Ingat, apa nih kemudian konsekuensinya, Pak? Konsekuensinya adalah saat ini banyak sekali perusahaan yang menerima karyawan meminta hasil SLIK. Oh, pada saat rekrutmen karyawan, justru juga dipertimbangkan itu ya, artinya track record-nya. Betul. Salah satu pertimbangan menerima karyawan adalah track record daripada si calon karyawan ini. Sehingga kedepannya kita berharap bahwa nanti masyarakat bisa disiplin bayar. Ya. Harapan kita semua tentunya, karena tadi konsekuensinya tidak hanya bicara terkait dengan apply kredit nantinya, tapi juga ternyata berpengaruh juga pada saat calon karyawan menerima atau bekerja begitu, karena dilihat track record-nya seperti apa, sampai dengan SLIK-nya juga skornya seperti apa begitu. Tapi sejauh mana kebijakan ini kemudian mendorong terciptanya sebuah ekosistem keuangan yang kemudian lebih baik lagi, lebih akuntabel lagi, Pak Ci? Ya. Industri ini memang masih muda, sangat muda ya. Jadi perlu kita menata lebih bagus untuk kedepannya. Ya, kalau kita lihat di negara-negara lain, ya kredit bureau atau kredit record itu sangat-sangat amat penting. Sangat penting. Sangat penting. Ya. Bahkan ada satu negara ya, saya nggak usah sebut namanya, negaranya itu. Kalau ada masyarakat yang menunggak di atas 90 hari, itu nggak bisa, dia dikunci akses untuk public services. Kayak dia naik MRT nggak bisa, dia naik bus nggak bisa. Bahkan saya dengar baru-baru ini toilet umum pun nggak bisa masuk. Jadi konsekuensinya ke akses layanan publik juga salah satunya. Ya, itu di negara lain. Cuman kalau di negara kita kan mungkin belum perlu begitu ya. Tetapi kita melakukan edukasi ini dengan adanya masuknya SLIK, ya edukasi ini untuk ke depan masa depan bangsa ini, ya supaya kita jangan mau minjam tapi nggak mau bayar. Gitu. Artinya untuk bisa menekan resiko gagal bayar di masyarakat, optimis ini kemudian akan bekerja dengan baik, begitu? Iya, salah satu baru tools ya untuk disiplin bayar ini adalah SLIK, menurut kami. Baik, itu. Ya, Mas Huda, Selyos melihat terkait dengan penetapan aturan baru yang kemudian diterapkan oleh OJK ini seperti apa? Ya, yang pertama seperti ini, Mas, kita melihat karakteristik ya. Karakteristik dari borrower ini kan memang ya berbeda dengan yang peminjam di instrumen lainnya gitu kan. Nah, kalau kita lihat kan ini kan bisnis kan juga berisikonya tinggi. Tidak ada agunan dan sebagainya. Nah, tentu ini bisa memunculkan moral hazard sebenarnya. Nah, ketika kita sampaikan ada moral hazard, kemudian ada banyak yang
tadi ada komunitas gagal bayar dan sebagainya. Yang saya rasa ini akhirnya harus membuat aturan, ya pemerintah harus membuat aturan yang bisa untuk menanggulangi hal tersebut gitu kan. Nah, kita sudah sampaikan berkali-kali juga, ini ada loh sebenarnya orang-orang yang dia gagal bayar di perbankan, tapi dia untuk menutup hutangnya, dia larinya ke pinjaman daring. Nah, ini yang tidak sehat sebenarnya. Nah, itu sudah saya sampaikan dari tahun lalu sebenarnya, bahwa Slick harus digunakan untuk bisa memfilter. Memfilter bahwa ada orang-orang yang memang dia gagal bayar di perbankan, ingin menutup hutangnya melalui pinjaman daring. Itu langkah yang awal. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat sebenarnya ini kan dari sisi credit scoring, walaupun kita tahu bahwa credit scoring juga mempunyai ya relevansi terhadap kecepatan, relevansi terhadap data-data dan sebagainya, tapi harus ada perbaikan-perbaikan yang menurut saya itu perlu. Gitu. Perbaikan yang perlu ini seperti apa? Perbaikan misalkan kalau inovatif credit scoring itu kan dia menggunakan data alternatif, Mas. Data alternatif tapi tidak menggunakan data-data perbankan. Nah, kita dorong sebenarnya ada kolaborasi data perbankan yang digunakan dan juga data inovatif credit scoring. Itu gitu yang selama ini belum dilakukan ya, artinya? Akan dilakukan. Karena selama ini kita lihat dari biro data ya, biro kredit data itu juga masih enggan untuk bertukar data terhadap kepada ICS, Innovative Credit Scoring. Nah, ini yang kita dorong sebenarnya ada loh. Ini kita bisa manfaatkan untuk data-data ini bisa menghindarkan ini industri pinjaman daring ini terhadap borrower yang nakal. Karena kita tahu ya moral hazardnya tinggi sekali, Mas. Tanpa agunan. Makanya tadi kan kalau Mas Wijaya bilang kan tadi bunganya terlampau tinggi kan, ya karena risikonya juga cukup tinggi. Tanpa agunan, risiko tinggi. Nah, ini adalah salah satunya dari Slick. Ketika tadi Slick kemudian gagal bayar, ya mereka ada nama mereka yang dipertaruhkan. Kalau tidak ada punishment, sebenarnya saya rasa juga akan lebih banyak lagi orang-orang yang memang gagal bayar di situ, sengaja gagal bayar. Kan. Oke. Artinya Slick ini bisa mengurangi gagal bayar risiko tinggi kalau menurut Anda, Mas Huda? Atau seperti apa? Sangat bisa sekali. Terutama untuk memfilter tadi, Mas. Memfilter orang-orang yang memang dia mempunyai kredit buruk di perbankan ataupun di multifinance lah dan sebagainya. Banyak, Mas, sebenarnya orang yang dia gagal bayar di multifinance perbankan itu tidak terrecord di datanya AFPI. Nah, ini yang masuk nggak tersaring kan, orang-orang ini nggak tersaring ke AFPI yang pada akhirnya mereka meminjam di pinjaman daring untuk menutup ya hutang mereka di perbankan. Nah, inilah yang terjadi. Makanya kita sampaikan harus ada ya integrasi antara Slick dengan data yang ada di Innovative Credit Scoring. Perbaikan sistem ini artinya kalau menurut Anda terlambat dilakukan atau seperti apa? Ya kalau misalkan terlambat, ya mungkin kita sudah sampaikan beberapa tahun yang lalu. Tahun yang lalu? Ya, 1 tahun yang lalu. Banyak korban juga, maksudnya gagal bayar juga pada akhirnya. Iya. Kita dan sebenarnya kalau disebut korban juga nggak pas ya. Karena memang mereka kan menghutang dengan sadar dan mereka gagal bayar gitu kan. Nah, kita sampaikan pada saat itu ini gagal bayarnya sudah cukup tinggi. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Ya, salah satunya adalah integrasi Slick dengan data Innovative Credit Scoring. Dan kita sebenarnya sudah sampaikan juga ke OJK beberapa waktu yang lalu, ini loh skema-skemanya dan sebagainya. Tanggapannya, Pak Adif? Jadi sebetulnya lembaga katakan LPIP, sekarang kan dulu itu LPIP itu memang betul-betul based on-nya Slick lah data, ya ada historical financial lah ya. Nah, sekarang mereka itu sudah mengembangkan juga konteks yang seperti kayak inovatif credit scoring, karena mereka memungkinkan untuk melakukan hal itu. Jadi kami diskusi sekitar sekarang minggu lalu atau 2 minggu lalu mengundang 3 penyelenggara LPIP di sana, 3-tiganya. Mereka sampaikan, jadi mereka pun supaya mereka nggak sampai ketinggalan kalah dengan yang inovatif credit scoring. Inovatif credit scoring, mereka kan nggak bisa pakai data Slick kan, terbatas di sana kan. Mereka behavioral, e-commerce misalnya, telco segala macam, atau BPJS segala macam. Tetapi yang LPIP tadi bisa, sementara ini kan dia pakai Slick, tapi dia udah tambahkan nanti ke depannya dengan yang ICS itu, supaya mereka bisa lebih kompetitif tuh, supaya nanti istilahnya usernya seperti kayak Pindar bisa juga menggunakan mereka. Jadi tidak hanya mereka dianggap kayak wadah data lama. Jadi kita harapkan nanti itu bisa juga lebih menyaring istilahnya para borrower memang yang layak lah untuk diberikan. Gitu. Nanti yang kemudian di segmen selanjutnya kita akan juga bahas terkait dengan fenomena gagal bayar
pinjaman daring berjamaah ini kemudian juga sangat meresahkan kita semua karena juga sudah tersebar di beberapa grup di media sosial ataupun juga pesan berjaring begitu. Nanti usai jeda kita akan tanyakan begitu, apalagi ada yang kemudian sempat mencoba menyelinap di dalamnya. Mas Huda mungkin nanti akan cerita begitu terkait dengan fenomena ini, gagal bayar pindar berjamaah. Itu yang kemudian kita harapkan semoga Anda juga jangan sampai tergabung dalam grup ini. Usai jeda kita akan kembali, saudara, tetap bersama kami.